Ada perintah di dalam Al-Quran itu, diperintahkannya kita, tapi tidak mesti dikerjakan. Ada pula di Al-Quran ini, kalimatnya berita, tapi harus dikerjakan. Aneh kan? Misal, wahai orang yang beriman, kalau kamu berutang piutang, faktubuh, tulis. Tulis utang piutang itu. Wajib apa tidak? Tidak. Padahal adalah perintah. Tak wajib dikerjakan. Saya Ustaz, saya tulislah, saya ingat-ingat aja. Boleh. Tak ada masalah situ. Tak pahala berdosa dia itu. Nanti kalau dia bersengketa, dosanya di sengketanya itu. Bukan karena melanggar apa? Menulis, tidak menulis. Tapi ada di Al-Quran, dia katakan begini. Perempuan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Bukan kalimat perintah. Perempuan yang diceraikan oleh suaminya wajib menunggu 3 kali suci. Kalimat berita atau perintah? Berita, tapi wajib dikerjakan. Jangan coba-coba perempuan yang suaminya meninggal langsung menikah, atau suaminya cerai hidup langsung menikah. Tidak ada perintahnya itu dalam Al-Quran. Yang ada adalah kalimat beritanya dalam Al-Quran, tapi wajib dikerjakan. Nah, ini persoalan-persoalan ada itu kadang ditengoknya asal kalimat perintah wajib, asal kalimat perintah wajib, belum tentu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM kita dan seluruh pengurus Masjid Al-Ihsan, yang sama-sama kita muliakan Bapak dan Ibu sekalian, dan yang sama-sama kita sayangi ananda, anak-anak, remaja yang pada subuh hari ini alhamdulillah hadir ke dalam masjid ini sambil menahan ngantuk. Ini Pak Ketua, apa tipsnya ini supaya anak rame di masjid ini? Luar biasa juga ya. Ada? Oh, Masya Allah. Cair, nggak apa-apa, yang penting datang dulu. Hebat juga ini, bisa pula hadir anak-anak. Berapa satu orang? Rahasia. Salut juga saya, hampir setengah ini anak-anak ini, apalagi di perempuan. Cairnya belakangan ya Pak? Oh, kalau tidak cair langsung pulang dia ya. Alhamdulillah. Baru saya yang bingung, ini yang mau diceramahi orang tua atau anak-anak ini. Saya baca tafsir berat ini, namanya tafsir Al-Qurtubi sama tafsir At-Tabari. Cemana dek, bisanya kalian makan ini tafsirnya? Bisa kira-kira? Oke, alhamdulillah. Kalau gitu paksa-paksakanlah sedikit biar kita mulai ya. Bayangkan aja lah, setiap saya bercakap 1000, setiap saya bercakap 1000. Tak mengantuk itu nanti insya Allah. Cocok kira-kira? Cocok. 7 tahun ke bawah nanti ribut seribut-ributnya. 70 tahun ke atas diam sediam-diamnya. Begitulah ceramah. Yang kedengaran nanti yang 70 tahun batuk aja sekali-sekali. Yang mau kita ceritakan adik-adik semuanya, orang-orang tua saya, pada subuh hari ini adalah tentang surah Ali Imran ayat 103. Apa tadi? Surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana
wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ini yang hafal ayat ini nanti cair juga ini dari Ustaz. Hafal-hafal lah dari sekarang. Berapa jumlahnya rahasia. Rahasia juga. Hafal lah. Apa tadi? Surah Ali Imran ayat 103. Awas salah hafal, enggak jadi nanti. Surah Ali Imran ayat 103. Ayat yang sangat populer. Hafal-hafal dari sekarang. Tapi jangan bersuara, dalam hati aja. Cair. Dan beda itu nanti rasanya uang ustadz sama uang ketua BKM. Lain rasanya itu. Oh, keluar dia langsung. Oh, dihafalnya. Apa kata dia? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kenapa ayat itu Ustaz yang dibahas? Ini arahan dari pengurus Masjid Al-Ihsan, dari penyambungnya Ustaz Andika. Wahai manusia, khususnya orang yang beriman, termasuk juga anak-anak, semuanya orang dewasa, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Yang pertama berpegang teguh, yang kedua jangan bercerai-berai, dan yang ketiga ingat nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu bermusuhan. Maksudnya ini Pak, sahabat-sahabat Nabi nih dari galangan Al-Ansor. Ada dulu di situ suku berkelahi aja kerjanya 120 tahun kata Imam Al-Qurtubi, berkelahi aja kerjanya. Namanya suku Aus dan Khazraj. Nah, nanti saya jelaskan lebih jauh. Baru setelah datang Islam, fa'allafa baina qulubikum, dia satukan hatimu sehingga kamu dengan karunia agama ini bersatu. Baru dia katakan, dulu kamu sudah berada di tepi jurang neraka, fa'anqadhakum minha, Tuhan menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Nah, supaya tak pusing saya jelaskan satu-satu. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu manusia kepada tali Allah. Kepada tali Allah. Apa katanya Bapak Ibu yang harus dipegang teguh? Tali Allah. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Tali. Nah, tali ini syaratnya supaya kita selamat dengannya dua. Satu, talinya kuat. Satu lagi, cara megangnya harus kuat. Begitu caranya. Kalau ada tali, kita megangnya kuat, tapi talinya tak kuat, rapuh, putus dia, pasti jatuh. Yang kedua, saya Ustadz, saya lihat tali itu kuat, tapi saya megangnya tak kuat. Apa yang terjadi? Jatuh juga. Jadi syaratnya ada dua. Cara megang tali supaya kuat, supaya kita bertahan, pegangannya harus kuat. Kemudian yang kedua, talinya juga harus kuat. Nah, baru ditafsirkan oleh Imam At-Tabari. Apa maksudnya tali? Tidak pernah Ustadz kami lihat ada tali turun dari langit baru kami pegang. Tak pernah. Apa maksudnya itu? Sini pentingnya belajar balaghah dalam Al-Quran. Kalau orang, Bapak Ibu, mempelajari tafsir yang dia tahu hanya makna hakikat, apa yang disebut ayat itu itulah maknanya, nanti pasti dia sesat memahami Al-Quran. Ada namanya majas, metafora namanya. Kalau Al-Quran menyebutkan tangan Tuhan terantai, terbelenggu, bukan maksudnya tangan Tuhan dirantai, bukan itu maksudnya. Ada kias, ada isti'arah, macam-macam istilahnya dalam ilmu tafsir. Jadi apa arti hablun di situ? Salah satu maknanya, kata Imam At-Tabari, hablun artinya adalah dinun, agama. Sekali lagi, apa artinya hablun? Dinun. Berarti arti ayat itu berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah. Nah, pertanyaannya sekarang,
agama ini kuat apa tidak? Agama Islam nih. Karena syaratnya tadi tali itu supaya aman kita di situ dua. Talinya kuat, cara megangnya juga harus kuat. Islam nih Bapak Ibu sekalian kuat. Yang lemah tuh orangnya. Mana buktinya kuat agama ini? Biarpun di Indonesia ini tidak pernah berdiri sebuah kerajaan Islam paling besar di dunia, sampai hari ini orang Islam paling banyak di dunia di Indonesia ini. Itulah kuatnya agama ini. Itu ceramah-ceramah Gus Baha itu kesimpulannya. Seandainya tidak ada kiai, tidak ada ustadz, tidak ada doktor, tidak ada profesor, tak ada ceramah-ceramah begini, Islam ini pasti bertahan. Pasti bertahan. Yang tidak bertahan itu orangnya saja. Kenapa? Karena argumentasinya kuat. Terus lagi kata dia, agama Islam itu sebenarnya yang paling kuat dia di dalam alasannya. Misalnya, silahkan Islam ini didebat dari sudut mana saja pasti menang. Bapak Ibu yang saya hormati, Islam ini pernah berjaya dari sejak Nabi Muhammad dibangkitkan. Mulai dia, kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah makin kuat dia. Setelah itu turun lagi balik di zaman setelah Bani Abbasiyah. Di Bani Umayyah kuat, Bani Abbasiyah kuat. 1258 Masehi lemah Islam nih. Sampai dengan tahun 1800 Masehi melemah Islam nih. Naik turun. Tahun 1800 sampai sekarang, pertanyaannya, tahun 2026 hari ini, Bapak Ibu, Islam ini menguat atau melemah? Dalam sejarah, bukan dalam hal pemikiran. Kalau dalam pemikiran, Islam ini kuat selama-lamanya. Tapi dalam pergolakan sejarah, bisa naik turun. Naik turun dia. Menurut, coba ibu-ibu, mana lebih banyak di Indonesia ini orang yang berjilbab dari tahun 2000 ke atas atau 2000 ke bawah? Iya ibu-ibu yang hari ini mohon maaf usianya 50, 55, 60 tahun. Masih ingat dulu ibu-ibu orang-orang tua kita itu berjilbab apa tidak itu? Songkok aja. Terbuka enggak di sini? Itu buka aurat. Melemah Islam itu dulu di sini. Ternyata dengan adanya sekarang media sosial ini segala macam, Islam ini makin kuat sekarang di sini. Makin kuat. Persoalannya kita umat Islam ini tak mau menjaganya. Saya sering sampaikan itu. Dulu di India berdiri namanya kerajaan Islam, dinasti Mughal namanya. Dulu kuat kerajaan itu, tapi sekarang terusir dari sana kerajaannya, dikuasai oleh Hindu sekarang. Di Indonesia ini terbalik. Tidak ada di Indonesia ini kerajaan Islam yang menyatukan seluruh Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke. Biarpun ada kerajaan Islam kecil-kecil dia. Di Aceh ada Perlak, Samudra Pasai. Di Jawa banyak kerajaan Demak, sampai terus ke Makassar. Di Papua itu pun ada dulu, kecil-kecil. Tapi ajaibnya tidak ada kerajaan besar yang menyatukan Nusantara. Umat Islam pula paling banyak di sini sekarang. Jadi enggak paham kita sebenarnya yang buat dia kuat itu dengan kekuasaan atau yang lain. Jawabannya kata Gus Baha, karena Allah Subhanahu wa taala. Kuat agama ini. Di mana kekuatannya? Yang pertama, dari segi ketuhanan. Lihat ya Pak. Dia sebut kul huwallahu ahad. Tuhan itu esa. Kenapa harus esa? Karena tidak masuk dalam pikiran saya kalau Tuhan itu ada dua. Kenapa tak masuk? Karena kalau dia dua, saya bingung. Misal, datang Tuhan yang satu. Nanti kau sholat asar jam 4. Itulah peraturan Tuhan satu. Tuhan dua bilang, tidak, sholat asar itu jam 5. Mana yang mau diikuti jadinya? Tidak sinkron. Datang Tuhan satu lagi, Tuhan saya banyak, namanya musyrik. Datang Tuhan satu lagi, tidak, kau tak usah sholat asar, lebih bagus kau sholat maghrib. Hari ini sholat asar dihapus. Apa yang terjadi?
Stres manusia ini dalam bertuhan. Makanya kuat argumentasinya, Tuhan itu memang harus satu supaya kita tenang dalam beragama ini. Nah, itulah makanya dia wa ilahukum ilahu wahid. Nah, ini Islam nih. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh kepada agama Allah. Kuat agama ini. Dulu di sini saya bahas sebelum ayat ini, Pak, diselingi dengan surah Al-Kautsar, ada bunyi ayat begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lihat kekuatan agama ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan sebenar-benarnya. Sedetik pun tak boleh kamu lupa dari takwa. Masuk akal enggak itu ajaran agama? Sedetik kamu lupa, kamu tidak beriman. Asal kamu tidak bersyukur, tidak beriman. Tak masuk akal, tidak bisa dikerjakan. Sedetik kamu lupa kepada Tuhan, kamu tidak beriman. Tak masuk akal itu. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Karena Tuhan tahu ini tak sanggup nih manusia ini. Dia sebut begini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Tuhan semampumu. Kuat jadi agama itu. Tidak, ajarannya itu tidak menghayal-hayal. Bisa dia dibuktikan, bisa dikerjakan. Itulah ajaran agama ini. Baru dia katakan begini, di hukum alam ini ada namanya hukum take and give namanya. Berapa kamu ambil, segitulah kamu beri. Begitu hidup di sebenarnya. Misal Pak, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah, ini enak membicarakan Islam nih karena argumennya kokoh. Itu bulan, dia punya cahaya sendiri atau dia minjam dari matahari? Tidak ada itu kan? Tapi tahukah kita seberapa banyak dia dapat sinar dari matahari, segitu yang dia pancarkan. Itulah hukum alam. Tidak berlebih, tak berlebih itu. Itulah hukumnya. Semua dalam hidup ini begitu sebenarnya. Seberapa banyak yang kita ambil, segitulah yang diberi. Itulah hukum asalnya dalam hidup ini. Nah, pertanyaannya sekarang, bisa enggak sebanyak apa yang Tuhan beri kepadamu, segitu kamu beri kepada Tuhan? Bisa apa tidak? Jawabannya tidak. Tak bisa itu. Karena nanti kalau Tuhan bilang begini, kau sudah kuberi kuping, bisa mendengar, coba kau bayar itu 1.000 1 jam. Gawat kita ini Pak. Kalau tak percaya mahalnya itu, nanti kalau sudah bermasalah kuping tuh bawa ke dokter. Bagaimana urusannya itu? Alatnya pun belum lagi periksa, masih masuk lagi ke tempat ICU, masih konsul lagi 250.000 katanya. Belum lagi diobati. Belum lagi pemeriksaan, tiba-tiba dikasihnya alatnya kecil segini. Berapa? 10 juta, 5 juta katanya, kecil segini aja. Bukan kupingnya berfungsi bagus, tapi karena alat itu lebih bisa kedengaran. Itu pun dah bayar. Tuhan tidak mau begitu. Seberapa saya kasih, segitu kamu bayar. Tapi karena kamu tak sanggup melakukan itu, ku minta samamu satu saja. Serahkan dirimu. Serahkan dirimu kepadaku. Caranya adalah solat kamu 5 waktu. Tak usah kau bayar itu, yang penting hadapkan wajahmu, solat kamu 5 waktu. Itu maksud ayat tu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kuat agama ini. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah talinya harus kuat, cara megangnya harus kuat. Nah, sekarang persoalannya kita. Tadi Islam ini kuat, selesai itu dah. Sudah selesai itu urusannya. Silahkan hadirkan siapapun diajak debat tentang kekuatan, alasan, argumentasi, pembuktian agama ini. Kita siap dengan itu. Ada dibilangnya Islam itu nggak keren, Tuhannya nggak nampak. Disitulah kerennya sebenarnya. Disitulah bagusnya. Ketika Tuhan itu nampak, disitulah bahayanya. Jadi sudah betul itu Tuhan tak nampak, supaya kata guru saya dulu, tak bisa dijengkali. Itu maksudnya itu. Tetap dia macam misterius. Itulah Tuhan yang luar biasa itu. Dalam Islam, Tuhannya tidak kelihatan. Nah, disitulah hebatnya ajaran agama ini. Nah, apalagi dari sisi ketuhanan. Persoalan umat Islam sekarang ini,
kita inilah Bapak Ibu sekalian, kita megang agama ini ragu-ragu. Ragu-ragu kita. Tak kuat kita pegang. Apa yang buat ragu itu? Salah satu sebabnya kita tidak ngerti ajarannya yang pasti. Masih banyak orang sekarang yang berkelahi dalam Islam ni gara-gara bulu, jenggot. Masih ada. Ini nggak penting Pak, ceramah-ceramah begini. Kalau masih ada, sekarang ini di era artificial intelligence, masih dia membahas berjenggot, kambing, tak berjenggot, ini segala macam. Itu nggak penting ceramah begitu. Saran saya tidak usah didengar itu. Buang-buang tenaga itu. Itulah yang membuat kita tidak kokoh dalam megang agama ini. Nah, begini kuncinya. Di dalam masalah cabang-cabang agama, furu'iyah, jangan megangnya kuat. Di dalam masalah usuliyah, megangnya harus kuat. Tadi persoalan megang tali Tuhan ini, megang tali Tuhan. Misal, kamu ketika sholat, mana yang kamu pilih? Tanganmu itu lurus ke bawah atau kamu sedekap? Di sini longgar aja, jangan kuat-kuat megangnya. Karena kalau nanti dia ini harus begini, yang begini haram, disitulah melemah Islam nih. Begitu Pak, beragama ini. Sekarang udah cerdas orang, saya lihat. Ada saya tulis di artikel di makalah tuh. Sekitar tahun 2000 ke atas, Islam ini udah mulai bagus memahami masalah nih. Udah mulai bagus. Jangan terlalu ketat. Misalnya, ada orang bilang begini. Itu kalau dia sholat, kalau kaki celananya di bawah matahari kaki, itu sholatnya tak sah. Harus di atas. Tidak usah ketat-ketat dalam masalah itu. Tidak penting. Mau dia di atas mata kaki, mau di bawah, dua-duanya sah sholatnya. Tak usah ketat. Yang penting dia sholat pakai celana. Itu baru. Kalau datang dia sholat tak pakai celana, itu baru jadi masalah itu. Tak usah ketat. Ini kan soal megang apa tadi? Tali ini. Nah, kelemahan kita sekarang tak tahu kita kapan megangnya harus kencang, kapan harus tidak kencang. Disitulah masalah tuh. Makanya berkelahi aja di internet itu jadinya. Ada pula ustaz bilang, siapa yang sholat subuh pakai kudut masuk neraka. Ini apa ini? Kalau ada dengar begitu, matikan aja HP-nya langsung. Itu yang membuat kita lemah. Dalam hal-hal seperti itu, pegang aja pelan. Nanti kalau tak begitu, lepas dah, tidak ada masalah. Masih ada, saya lihat lagi, yang buat rame-rame itu kadang di YouTube itu. Dia bilang pula, yang buat maulid masuk neraka, yang buat Isra Mi'raj masuk neraka, yang wirid masuk neraka, yang baca surah Yasin malam masuk neraka, yang mengazankan mayat sebelum dikubur masuk neraka, yang baca balim sekampung tahlil di kuburan masuk neraka. Ini apa ini semuanya? Nggak penting yang begini-gini. Jangan pegang kuat-kuat yang begitu-gitu, biar aja. Mau dibuatnya tidak, tak dibuatnya tak ada masalah, tak ada problem. Ini Pak ya, cara megang tali tadi, kapan ketat, kapan harus tidak. Nanti saya jelaskan kalau ada pertanyaan, mana posisinya dia yang harus kuat. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau ada ceramah di YouTube, dimanapun didengar, ajarannya aneh-aneh. Dibilangnya Nabi bersabda. Tahu Bapak Ibu sekalian, siapa yang mengatakan Nabi bersabda tapi tak diucapkan Nabi, itu tempatnya di neraka jahanam itu. Tak boleh, dalam masalah itu harus ketat. Jangan pernah bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutnya Nabi mengatakan sesuatu, Nabi tak mengatakan begitu. Itu masuk neraka itu. Ketat dalam masalah itu. Jangan main-main. Karena setiap kita sandarkan kepada Nabi yang tak diucapkan Nabi, rusak ajaran agama ini. Kasih contoh umpamanya. Nabi, dia melaksanakan sholat itu, jarinya itu kapan dia berdiri? Ketika asyhadu an la ilaha illallah atau dari at-tahiyatul dari awal. Periksa dengan ketat. Semua yang dilakukan Nabi
harus diikuti sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Tiba-tiba ada orang bilang Nabi tidak buat begitu, rupanya Nabi buat. Itu berbahaya itu dalam agama ini. Nah, dalam hal begini Pak, gigitlah Islam ni kuat-kuat, jangan lepas-lepas lagi. Nah, ini namanya persoalan-persoalan usuliyah namanya dalam agama ini. Nah, kalau tidak goyang Islam ini. Nah, sekali lagi ya macam menyetir mobil lah. Kapan gasnya harus kencang, pegangannya harus kencang, kapan juga harus pelan. Saya melihat, beragama kita di Indonesia ini di sini selipnya ini. Tapi kalau ditengok-tengok Bapak Ibu sekalian, kita ini masih aman di sini dibandingkan dengan di luar negeri. Itu Syria itu hancur gara-gara inilah dia. Tak jelas yang mana dia yang harus dipegang kencang, mana yang harus dipegang tak kencang. Terakhir berantem, perang. Yaman, perang. Belum lagi ada yang manas-manasi dari belakang sedikit. Ada di sana namanya Syiah dan Sunni. Perang dia gara-gara yang persoalan mana yang akidah, mana yang tidak. Padahal sebenarnya mudahnya memahaminya. Kalau Bapak Ibu mau baca itu di dalam tafsir Al-Qurtubi itu, ada situ hadis bunyinya, diperdebatkan kualitasnya. Nanti kita itu terpecah menjadi 73 golongan. Satu yang selamat. Tidak saya buat hadisnya di sini. Tahu saya hadis, sudah populer kali itu. Satu yang selamat, kata dia. Ditulis Imam Qurtubi di situ, itu terbagi 6, kemudian setiap satu golongan terpecah 12. Berarti pas itu Pak. 72, 73 nanti. Satu yang selamat. Nah, gitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud sebenarnya terbalik. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tidak begitu. Kalau yang tadi itu bukan Imam Bukhari perawinya. Yang betul tak begitu sebenarnya. Kalau mau betul-betul Islam tu terpecah betul 73 golongan. Yang sesat tu satu, yang selamat berapa? 73. Terbalik dari itu sebenarnya. Jadi jangan mudah mengkafir-kafirkan orang. Tengok dulu di mana dia. Ini ketat sini atau tidak ketat dalam masalah ini. Nah, begitulah. Ini perlu disampaikan khususnya kepada anak-anak kita ini yang setiap hari Bapak Ibu sekalian dia melihat gadget. Macam-macam di internet itu sekarang. Kalau tak dikendalikan, pokoknya isi pikiran anak ini macam-macam sekarang. Alhamdulillah kita ada perubahan. Jadi makna yang pertama, waqtasimu bihablillah artinya adalah tali. Tali maksudnya di situ apa tadi? Din, agama. Tali ini harus dipegang kuat dan harus talinya kuat. Tapi harus ada seninya. Ada yang harus dipegang kuat betul-betul, tak boleh melemah sedikit pun. Tapi ada saatnya tak usah kuat-kuat kali. Nah, itu namanya hablullah. Makna yang kedua, kata Imam At-Tabari, banyak Pak, nanti baca di makalah itu. Yang dua ini saya jelaskan. Makna hablun di situ adalah Al-Quran. Memahami Al-Quran ini, karena tadi harus dipegang kuat-kuat, kita harus tahu di dalamnya itu ada yang maknanya itu mudah dipahami, ada yang susah. Jangan baca terjemah ceramahkan, itu bisa berbahaya itu. Bisa berbahaya. Misalnya dia lihat dalam Al-Quran itu bunyinya umpamanya, dirikanlah solat lidulukis syamsi, ketika matahari itu condong. Maksudnya nanti pindah dia dari sana kemari. Ila ghasaqil lail, dirikan juga solat, laksanakan solat ketika malam datang. Wa Qur'anal fajri, dan laksanakan solat ketika terbit fajar. Berarti berapa kali waktu solat? Nah, itulah bahaya itu nanti. Berarti berapa kali solat satu malam? 3. Bisa sesat dibuatnya itu. Jadi Ustaz bagaimana memahaminya? Baca tafsir. Ini Al-Quran. Apa yang wajib dibaca? Yang wajib dibaca adalah tafsir At-Tabari namanya. Tidak bisa memahami ayat Al-Quran dengan akurat kalau tafsir ini tidak dibaca. Jangan coba-coba membaca tafsir baru tanpa membaca ini. Pasti sesat di ujungnya itu nanti. Harus hati-hati. Kalau saya bilang Qul huwallahu ahad, macam tadi, Tuhan itu satu. Selesai itu Pak. Tapi bisa saya bongkar lagi tuh. Tuhan itu satu, esa atau tunggal. Akan jadi panjang ceritanya. Mana yang betul itu Pak? Esa, tunggal atau satu?
Udah, sampai situ dulu. Mulai dia mutasyabih itu. Kalau itu tidak diberhentikan di dalam soal-soal kebahasaan, pasti nanti maknanya berubah. Dan itu bisa, kalau saya sebut Tuhan satu, setelah angka satu ada angka berapa? Bahaya kan? Syirik enggak itu? Di Al-Quran, wa ilahukum ilahu wahid, satu. Kul huwallahu ahad, satu ahad, satu wahid. Ini dalam terjemah Indonesia bisa bolak-balik ini. Jadi yang betul Pak Ustadz yang mana? Esa, tunggal atau satu? Hati-hati dalam masalah ini. Itulah sebabnya tak boleh sembarangan. Merenung dulu, lama-lama baru sampaikan. Apalagi direkam begini, ditonton oleh orang sedunia. Pastikan yang kamu sampaikan itu bisa tanggung jawab. Kalau tidak, kena bully. Dilaporkan pun bisa. Aliran sesat, kata orang. Nah, ini Al-Quran. Ada ayatnya itu, maknanya itu tidak jelas. Ada sebagian jelas. Kasih contoh yang tak jelas itu, umpamanya. Tak jelas dia maksudnya. Dia sebut begini. Tuhan itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan itu bersemayam di atas ars. Apa maksudnya itu? Apakah Tuhan itu duduk di sana? Di atas ars? Apakah kursinya sama dengan kursi seorang raja? Atau seperti kursi seorang kaisar? Beda itu, raja dengan kaisar. Atau kursi seorang perdana menteri, atau kursi presiden. Kemudian selanjutnya, kalau dia duduk di kursi, mana duluan ada? Kursi itu atau Tuhan duluan ada? Karena kalau duluan kursinya, berarti ada yang mendahului Tuhan. Tapi kalau duluan Tuhan, di mana Tuhan duduk sebelum ada kursi itu? Kan jadi persoalan. Namanya ini Pak, mutasyabih, tidak jelas makna-maknanya. Nah, kalau begitu Pak Ustadz bagaimana? Disinilah pentingnya namanya ilmu balaghah, Arabic retorik namanya, retorika Arab. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam soal-soal yang sifatnya tidak jelas ayatnya, tidak usah pegang kuat-kuat, itu maksud saya. Tapi dalam soal-soal yang ayatnya jelas, pegang kuat-kuat ajaran agama ini. Misalnya, mana yang jelas? Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukan ayah dari salah seorang kamu, dia adalah nabi terakhir. Jelas apa tidak ayat itu? Jelas, pegang sampai mati. Siapa yang lari dari situ, syirik, lari agamanya. Jelas dia ayatnya. Tapi kalau misalnya saya bilang begini, hai orang yang beriman, kalau kamu mau sholat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Kalau kamu mau sholat, cuci wajahmu, cuci tanganmu sampai sikutmu, dan sapu kepalamu. Pertanyaannya, mana kepala itu? Tak jelas lagi. Kalau saya usap 3 rambut saja, itu kepala apa tidak? Ada saya 1/4 kepala apa tidak? Ada juga diputarnya, macam orang kita kan begini, masih lihat wuduk begini begini, diputarnya kemari, masih ada. Masukkannya jari itu ke sini, baru diputarnya kemari. Masih ada begitu? Yang mana yang kepala itu? Yang 3 helai tadi, atau pernah nengok orang lihat berwuduk, diginikannya ke belakang, baru ditariknya ke depan? Yang mana kepala itu? Yang 3 helai tadi, atau yang 1/4, atau sampai ke kuping? Dalam soal-soal begini tidak usah ketat-ketat. Semua benar itu. Jangan nanti kalau tengok orang diambilnya, diginikannya, solat kau tak sah. Tak betul. Itu namanya ayat-ayatnya itu tak jelas maknanya. Bisa ditafsirkan dia kemana-mana. Tak usah ketat-ketat dalam masalah itu. Sekali Bapak ketat dalam masalah itu, berkelahi sama orang nanti. Begitu beragama ini, supaya aman. Baru dia katakan lagi di ayat-ayat yang mutasyabih itu. Misalnya jangan katakan kepada kedua orang tua. Jangan katakan Pertanyaannya sekarang, berarti orang tua tidak boleh dibilang tapi boleh dipukul, benar?
Tidak ada ayat Quran yang melarang kita mukul orang tua. Tidak ada ayatnya itu. Tidak ada ayat Al-Quran yang melarang zina. Tidak ada ayatnya. Yang dilarangnya jangan dekati zina. Itu yang ada ayatnya. Tapi kalau jangan kamu berzina, tidak ada ayatnya. Jangan katakan ada ayatnya. Tapi tidak ada ayatnya jangan kau pukul ayahmu. Tak ada ayatnya itu. Ini apa ini maksudnya? Artinya kalau kita baca terjemah, kemana kita ini Pak jadinya? Di sinilah perlunya namanya ilmu usul fikih namanya. Ada yang disebut dengan qiyas aulawiyat namanya. Ada namanya qiyas musawi. Perlu kan? Jadi jangan baca terjemah selesai, tidak bisa. Sekarang saya kasih contoh. Ada tulisan di SPBU dilarang merokok. Merokok dilarang berarti boleh menyalakan api unggun. Betul? Karena yang dilarang merokok. Buat api unggun ada larangannya. Berarti boleh. Cobalah Bu nanti. Sama dengan yang tadi. Mengatakan saja tak boleh, apalagi mukul. Namanya itu qiyas aulawiyat namanya. Ini harus tahu usul fikih untuk memahami tafsir. Ada lagi kadang kalimat itu hilang. Namanya itu bil hazfi. Kasih contoh dalam hal yang begini-gini ini. Yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai manusia bertakwalah kepada Allah. Takwa itu artinya Pak, menghindar. Berarti arti ayat itu apa? Wahai orang yang beriman, menghindarlah dari Allah. Itu terjemahnya itu. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak menghindar dari Tuhan? Bagaimana caranya? Awak melangkah ke situ punya dia, ke sini awak punya dia, ke situ. Apa maksud ayat tuh kalau begitu? Berarti kata ulama tafsir, ada kalimat yang hilang di situ atau kata yang hilang. Artinya, wahai orang yang beriman, menghindarlah dari siksa dalam kurung. Saya tidak percaya itu Ustaz. Masa Ustaz pandai-pandaian ada kata yang hilang di situ? Dalam bahasa Indonesia pun sering begitu. Coba jawab pertanyaan saya. Jawab ya Bapak Ibu, supaya jelas ini. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Apa jawabannya? Baik. Salah itu jawabannya. Ada yang kata yang Bapak Ibu hilangkan di situ. Apa coba? Kabar baik. Itu jawabannya itu baru pas. Karena yang saya tanya tadi apa? Apa kabar? Jawabannya kabar baik. Tapi Ibu bilang apa? Kenapa Ibu hilangkan? Majas. Betul Ibu itu. Udah capek mendengar ini. Biar saya lanjutkan lagi. Ini agak serius kajiannya pagi ini karena kopinya banyak saya lihat. Supaya hati-hati Pak memahami apa ini Al-Quran ini kan. Oke. Saya lanjut lagi sedikit lagi ya Pak. Saya lihat dulu jam. Saya tertarik ini, nggak banyak yang ngantuk. Mohon maaf kalau saya sampaikan. Saya ini Pak Ketua BKM. Biarpun ceramahnya di sini-sini, saya ini penanya tafsir Al-Quran bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris di MTQ Provinsi Sumatera Utara. Dan itu berkali-kali di Kota Medan. Jadi terpengaruh saya. Ada peserta itu tampil dia. Mohon maaf kalau ada Dewan Hakim di sini. Mungkin satu grup kita itu Pak. Tapi beda aliran. Ada peserta itu pas dia tampil begini. Oh saya bilang, itu kau itu sedang ceramah atau menyampaikan tafsir, saya bilang. Macam khutbah Jumat di atas mimbar tuh. Beda. Kalau tampil di mimbar MTQ yang disampaikan tuh data. Saya tanya umpamanya, berapa kali subhanallah dalam Al-Quran? Di mana itu gua Ashabul Kahfi? Jelaskan datanya. Ini enggak. Marilah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dirikan. Itu enggak cocok. Itu cocok ini masjid. Ngajak orang. Tapi kalau di mimbar itu apa? Uraikan data-data. Itu namanya pendekatan saintifik, ilmiah. Nah, saya merasa ceramah saya subuh ini begitu pula di sini sekarang. Macam MTQ tafsir pula sini jadinya. Terpengaruh.
Sudah. Itu tadi tafsir Habalun ya. 42 menit Pak. Udah mau berhenti saya, udah mau pulang. Mohon izin saya mau ke Tanjung Balai sebentar lagi. Jadi tafsir Habalun ada berapa tadi? 2. Satu namanya din, yang kedua adalah Al-Quran. Nah, saya cerita lagi tentang Al-Quran ini lebih jauh. Ada perintah di dalam Al-Quran itu, diperintahkannya kita, tapi tidak mesti dikerjakan. Ada pula di Al-Quran ini, kalimatnya berita, tapi harus dikerjakan. Saya ulang sekali lagi Pak, teorinya, kalimatnya perintah, tapi tidak mesti dikerjakan. Ada kalimatnya berita, tapi wajib dikerjakan. Aneh kan? Misal, wahai orang yang beriman, kalau kamu berutang piutang, faktubuh, tulis. Tulis utang piutang itu. Wajib apa tidak? Tidak. Padahal adalah perintah. Tak wajib dikerjakan. Saya Ustaz, saya tulislah, saya ingat-ingat aja. Boleh. Tak ada masalah situ. Tak pahala berdosa dia itu. Nanti kalau dia bersengketa, dosanya di sengketanya itu. Bukan karena melanggar apa? Menulis, tidak menulis. Tapi ada di Al-Quran dia katakan begini. Perempuan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Bukan kalimat perintah. Perempuan yang diceraikan oleh suaminya wajib menunggu 3 kali suci. Kalimat berita atau perintah? Berita, tapi wajib dikerjakan. Jangan coba-coba perempuan yang suaminya meninggal langsung menikah, atau suaminya cerai hidup langsung menikah. Tidak ada perintahnya itu dalam Al-Quran. Yang ada adalah kalimat beritanya dalam Al-Quran, tapi wajib dikerjakan. Nah, ini persoalan-persoalan ada itu kadang ditengoknya asal kalimat perintah wajib, asal kalimat perintah wajib, belum tentu Pak. Ada lagi di Al-Quran itu pertanyaan tapi tidak perlu dijawab. Seharusnya pertanyaan itu harus dijawab. Namanya itu istifham tangkiri. Nah, saya kasih contoh. Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir? Itu bukan perlu dijawab itu. Yang perlu itu dikerjakan. Berarti kita harus berpikir. Nah, dalam bahasa Indonesia ada itu? Ada. Nah, coba Bapak Ibu jawab pertanyaan ini. Siapa yang ingin Bapak Ibu meninggal duluan? Ayah ibu atau bapaknya ibu? Nah, coba jawab pertanyaan itu. Iya Pak. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya ingin mama saya duluan meninggal. Mana ada orang berani menjawab begitu? Namanya apa? Istifham tangkiri. Banyak itu di Al-Quran itu. Ada lagi namanya ijaz, ada namanya itnab. Nah, macam-macam. Nah, kalau mau lebih dalam, masuklah ke kelas balaghah untuk pusing-pusingan, tapi seru dia. Oh, seru membahasnya di situ. Di itu 1 semester pelajarannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, waqtasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu, caranya tadi tanganmu kuat, talinya juga kuat. Tapi cara megangnya itu kamu harus ada seni. Di sini boleh kuat, sini tak mesti kuat. Sini kuat, sini tak mesti kuat. Nah, itu. Baru dia katakan wala tafarruqu. Jangan suka pecah belah. Jangan berpecah belah. Islam ni gampang kali dipecah belah. Ada masjid dekat-dekat sini, cuma gara-gara sajadah miring, pindah masjid, pecah belah. Gampang kali pecah belah. Ada lagi, bayangkan kalau misalnya Pak, datang anak muda di depan itu, dia mau datang ke masjid ini, mau sholat dia, tiba-tiba didengarnya berkelahi orang-orang tua itu di dalam, gara-gara sajadah. Pas dibukanya pintu, ditengoknya lagi berantem. Pasti dia cerita, alhamdulillah, untung kita tak jadi ke masjid, kata orang itu jadinya. Karena dia mau nengok ke masjid cari ketenangan, tiba-tiba ditengoknya di situ apa? Tafarruqu, berpecah belah. Tak usah pecah belah. Hidup ni begini-gini saja. Pecah belah pun awak kiamat, tak pecah belah kiamat juga. Wala tafarruqu. Tapi boleh enggak Pak Ustaz bergolong-golongan? Boleh. Saya ikut NU, silakan. Saya ikut Muhammadiyah, silakan. Saya ikut Perti, saya ikut Persis, saya ikut Al-Wasliyah, saya ikut Nahdlatul Wathon, saya ikut MUI, saya ikut partai ini, Pak. Silakan. Boleh bergolong-golongan. Yang tak boleh apa? Pecah belah. Itu yang tak boleh.
Justru kata Yusuf Qaradawi, semakin banyak kita ini bergolong-golongan makin bagus. Karena nanti semua sektor hidup tuh kita yang kuasai. Bagus itu. Silakan. Ada namanya Ikhwanul Muslimin, ada namanya aliran-aliran, silakan aja. Silakan. Yang tak boleh dia berpecah belah gara-gara itu. Wala tafarraqu. Nah, baru dikatakan wadhkuru nikmatallahi alaikum idh kuntum a'da. Dulu ada di Madinah itu, kan kalau yang pindah dari Mekah itu namanya muhajirin, kalau yang di Madinah namanya al-ansor. Ansor ini dulu ada di situ dua suku Arab namanya Aus dan Khazraj namanya, populer itu. Ini pekerjaannya ini berperang. Berapa lama? Itu Pak Quraisy bilang puluhan tahun. Saya lihat enggak, dalam tafsir itu bukan puluhan tahun, 120 tahun berkelahinya. Umur Indonesia ini belum lagi 100. Selama itulah mereka berkelahi terus, suku Aus dan Khazraj. Nah, ketika Islam datang, bersaudara yang dua ini. Itu dulu. Dulu Islam ini datang untuk mempersaudarakan orang. Sekarang ini saya lihat ada gejala-gejala sedikit. Ketika membahas tentang pertanian berkawan, ketika membahas agama berantem. Tak kenapa itu? Duduk-duduk dia di kedai itu Pak, yang mereka bahas tidak agama, aman-aman aja. Pas ketika cerita agama, ribut. Apa selipnya? Kata Profesor Quraisy Shihab, 3 masalahnya. Yang pertama adalah kebodohan. Dalam bahasa dia begitu, tidak ngerti ajaran agama ini, mana yang boleh ketat, mana yang tidak paham. Tidak paham dia. Semua dia ketat, semua ketat. Tidak, ada yang ketat, ada yang longgar macam tadi. Yang kedua, fanatisme golongan. Yang pertama tadi kebodohan, nggak ngerti. Yang kedua, fanatisme golongan. Artinya begini, asal aliran dia itu yang betul semua, asal aliran orang salah. Tak bisa begitu. Misal ada orang ikut tarekat, boleh apa tidak? Silakan aja. Ada kelemahannya Pak Ustadz. Semua aliran ada kelemahan, ada kekuatannya. Karena jamaahnya itu bukan malaikat. Di sini kuatnya, sini lemahnya. Jemaah tabligh, silakan ambil yang bagus-bagus dari situ. Apa bagusnya dia? Mengajak orang ke masjid. Ada kelemahannya, jangan ikut. Biasa itu yang begitu-gitu itu. Harus begitu. Supaya apa? La tafarruq. Jangan terpecah belah. Nah, ini yang ketiga kata dia, memang sengaja dibuat orang. Ada dibuat orang, ada agenda orang bagaimana supaya terpecah belah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tak bisa jelaskan semuanya kandungan ayat ini karena makna-maknanya sangat padat. Terima kasih kepada pengurus masjid ini yang sudah memberikan tema-tema tertentu sehingga apa yang kita bahas itu sesuai dengan keadaan kita. Nah, pesannya, peganglah kuat agama ini Pak, sampaikan ke anak-anak kita. Terima kasih. Doa ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya kafi'al muhimmat. Allahumma arhamna bil Qur'an, zayyin akhlaqana bijahil Qur'an, hassin a'malana bidhikril Qur'an, bayyit wujuhana bibarakatil Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.